Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara warga belajar yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang konsep-konsep dasar ekonomi. Apakah sesungguhnya ekonomi itu? Di manakah kaitan antara manusia dengan ekonomi? Itu yang akan kita pelajari kali ini. Ekonomi sebenarnya sesuatu yang sangat familiar dalam kehidupan kita. Kita seringkali atau bahkan tidak mungkin menghindarkan diri dari tindakan dan aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tanpa kita sadari. Aktivitas ekonomi kerap kita lakukan, meski kita tidak terlalu paham dengan teori-teori ataupun ilmu-ilmu ekonomi. Ikhtiar kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya, itu merupakan aktivitas ekonomi. Apakah hasrat kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari sudah terpenuhi sepenuhnya? Itu juga sesungguhnya bagian dari ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu sesungguhnya bagian dari kehidupan manusia, baik secara konseptual berupa ilmu ekonomi ataupun secara aktual yang merupakan aktivitas ataupun tindakan ekonomi. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan terhadap barang dan jasa sangat terbatas. Disinilah ilmu ekonomi memegang peranan, yaitu menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kehidupan ataupun kebutuhan. Oleh sebab itu, kita perlu selektif untuk memenuhi kebutuhan, yaitu dengan cara yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya bersikap hemat dan pemenuhan kebutuhan didasarkan pada tingkat kepentingannya. Adanya kebutuhan akan mendorong manusia melakukan kegiatan produksi dan distribusi. Dengan demikian, selama ada kebutuhan, selama itu pula ada kegiatan ekonomi untuk memenuhinya. Kita sesungguhnya seringkali bertindak ataupun melakukan aktivitas ekonomi, tapi banyak di antara kita yang tidak mengerti secara konseptual tentang apa sih sesungguhnya arti ekonomi itu. Kita bahas pengertian ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. Jadi itu ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidup di antara sekian kebutuhan yang tak terbatas, di tengah-tengah potensi alat pemuasnya untuk kebutuhannya itu yang sangat terbatas. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip. Kita sering mengenal istilah dengan modal yang sekecil-kecilnya dan untung yang sebanyak-banyaknya. Itulah sesungguhnya prinsip ekonomi, yaitu tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu ataupun hasil yang menjadi target kita. Yang ketiga adalah motif. Motif itu pengertiannya dorongan ataupun alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motif ekonomi itu adalah apa yang menjadi alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Paling tidak ada dua. Satu, motif ekonomi individu meliputi motif memenuhi kebutuhan, motif mencari kekuasaan ekonomi, motif mencari penghargaan, dan motif sosial. Kemudian yang kedua, motif ekonomi perusahaan. Apa yang menjadi dasarnya ataupun alasannya? Satu, motif mencari laba. Kemudian yang kedua,
motif menghasilkan produk tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Dan yang ketiga, motif menjaga kontinuitas perusahaan. Dan yang terakhir dalam ranah pengertian ilmu ekonomi yaitu hukum. Maksud di sini adalah hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu tiada lain adalah kausalitas, sebab akibat, yaitu suatu hubungan sebab akibat ataupun pertalian suatu peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Contohnya seperti ini. Apabila harga 9 bahan pokok salah satunya itu mengalami kenaikan, maka akan diikuti dengan kenaikan harga-harga barang lainnya pada waktu-waktu tertentu, misalnya pas hari raya ataupun hari besar agama, itu akan terjadi seperti itu. Menurut pandangan salah seorang ahli ekonomi yang bernama Alfred W. Stoney, membagi ilmu ekonomi itu menjadi 3 kelompok. 1. Ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan tentang data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan perekonomian yang terjadi. Contohnya peristiwa yang terjadi sekarang ini dengan adanya wabah COVID-19 di tahun 2020 ini telah menyebabkan krisis ekonomi yang melanda dunia tanpa terkecuali. Tanda-tandanya jatuhnya nilai mata uang, anjloknya nilai indeks harga saham gabungan, lesunya bursa falas, kemudian melemahnya tingkat ekonomi masyarakat, dan turunnya neraca perdagangan negara dan tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian yang kedua, teori ekonomi, yaitu ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang cara suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem itu. Teori ekonomi ini terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang mikro itu lebih kecil skupnya, yang merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi, meliputi konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kemudian makroekonomi itu skupnya lebih luas, membahas tentang aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah terhadap hal-hal tersebut. Kemudian ilmu ekonomi yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini adalah ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi tadi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif. Data yang diperoleh dari para ahli tersebut maka akan dijadikan pijakan oleh para pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah, termasuk pelaku usaha, untuk menentukan keputusan dan tindakan apa yang akan diambil untuk menyelamatkan atau mengembangkan ekonominya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia terhadap benda ataupun jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik itu kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Kebutuhan ini dapat dibedakan menjadi beberapa, di antaranya 1. Kebutuhan menurut tingkat intensitasnya, meliputi kebutuhan primer ataupun kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kemudian pendidikan. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap. Biasanya manusia akan memenuhinya apabila kebutuhan primernya itu sudah terpenuhi.
Yang selanjutnya kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan tambahan ataupun alternatif. Kebutuhan ini ada kaitannya dengan gaya hidup, style hidup seseorang dalam sebuah masyarakat. Kemudian jenis kebutuhan yang lainnya adalah menurut sifatnya. Kebutuhan ini dibedakan menjadi kebutuhan jasmani, berarti kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani kita. Pakaian, makanan, minuman, kemudian yang lainnya seperti perumahan, hampir sama dengan kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan yang sifatnya rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Misalnya beribadah, hiburan, olahraga, ataupun aktivitas yang lainnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individual yang bersangkutan dengan individu seseorang. Misalnya siswa membutuhkan buku saat belajar. Kemudian petani membutuhkan cangkul saat akan bertani. Kemudian kebutuhan umum. Kebutuhan umum ini adalah kebutuhan yang kaitannya dengan halayak umum. Sebagai contoh misalnya masyarakat semuanya membutuhkan jalan raya. Masyarakat membutuhkan jembatan penyeberangan ataupun membutuhkan sekolah. Seperti itu misal contohnya. Selanjutnya kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi sekarang. Misalnya orang yang sakit harus dibawa ke dokter sesegera mungkin. Orang yang lapar ya harus makan, orang yang haus ya harus minum. Kemudian kebutuhan di masa yang akan datang, yaitu kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kelangkaan dapat diartikan bahwa suatu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan. Contohnya, kelangkaan wilayah pemukiman yang ideal, khususnya yang terjadi di daerah-daerah perkotaan. Kelangkaan menurut para ahli ekonomi mengandung dua pengertian, yaitu langka karena jumlahnya memang tidak cukup dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Jadi adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand, ataupun antara barang yang tersedia dengan permintaan. Kemudian langka karena untuk mendapatkannya dibutuhkan sebuah pengorbanan yang hebat. Yang sering dihadapi dalam dunia ekonomi adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang sifatnya terbatas tentunya akan sangat langka dan akan berdampak pada barang ataupun jasa yang dihasilkan juga akan menjadi langka. Dalam ilmu ekonomi ini dipengaruhi oleh 4 faktor produksi, meliputi tanah ataupun lahan. Contohnya, karena banyak dibangun daerah-daerah industri ataupun banyak dibangun jalan tol, berakibat sempitnya untuk lahan pertanian dan pemukiman. Kemudian yang kedua, tenaga kerja. Karena semakin banyaknya dibangun pabrik, maka kebanyakan para pemuda di desa itu berbondong-bondong ke kota untuk bekerja di pabrik, sementara di kampungnya masing-masing kekurangan tenaga kerja untuk bertani. Kemudian modal ataupun kapital. Seringkali kita menghadapi permasalahan bahwa kita kekurangan modal, sementara keinginan kita untuk mengembangkan usaha semakin besar, sehingga berbanding terbalik antara kemampuan modal dengan harapan dan keinginan kita untuk mengembangkan usaha. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Dapat kita ketahui bersama bahwa bidang entrepreneurship ini adalah bidang yang sangat unik dan hanya sedikit saja para entrepreneur yang memiliki kemampuan manajemen untuk mengembangkan usahanya, dan diperlukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan termasuk kita semua tentunya. Skala prioritas itu artinya mana yang harus terlebih dahulu kita ambil tindakan. Ilmu ekonomi membantu kita dalam menentukan pilihan terbaik dan penting di antara pilihan-pilihan yang ada. Tentunya dalam menentukan pilihan tersebut, sikap rasional,
perlu dilakukan, artinya kita harus selalu menggunakan akal sehat. Apakah pengorbanan yang diberikan itu sebanding dengan manfaat yang akan kita dapatkan? Rasional atau tidaknya sesuatu pilihan tergantung pada alasan atau motif dalam melakukan pilihan, dan apakah tindakannya selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi. Biaya peluang itu muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan dia harus memilih salah satunya. Sehingga biaya peluang itu dapat diartikan sebagai nilai barang ataupun jasa yang dikorbankan karena kita tidak memilihnya, akan tetapi kita memilih alternatif kegiatan yang lainnya. Biaya peluang itu diukur dengan manfaat yang harus dilepas karena kita tidak memilihnya, dengan konsekuensi yang akan terjadi karena kita memilih alternatif yang lainnya. Konsep biaya peluang itu selalu dipertimbangkan pada setiap pengambilan keputusan dalam pemenuhan kebutuhan ataupun melakukan kegiatan ekonomi. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan tentang masalah ilmu ekonomi, dan insya Allah kita akan kembali bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.